sudah sampai di bagian akhir perbincangan antara buruh dan juga monyet berkaitan dengan pernyataan Pak Jokowi hari ini. Oke, baik Pak Yayat, silakan menanggapi tadi yang kasus dari topeng monyet. Antara buruh dengan topeng monyet sebetulnya yang ingin disampaikan di sini adalah pesan moral. Jangan ada eksploitasi dalam konteks apapun. Jadi dalam hubungan kerja, sebetulnya monyet dengan majikan itu ada hubungan kerja juga. Tapi juga antara buruh dengan pengusaha ada hubungan kerja. Jadi reposisi tentang masing-masing peran dalam konteks hal yang seperti ini, tidak ada faktor dominasi bahwa yang sesuatu lebih penting dari pihak yang lain. Nah, di sini Pak Jokowi punya, kalau saya mengatakan bahwa dia sebetulnya mengupayakan bagaimana konteks pembinaan kehidupan berwarga bermasyarakat itu lebih diwongke dalam konteks memanusiakan. Nah, disinilah dalam konteks pemikiran ini dia berupaya bagaimana warga yang secara informal bekerja sebagai berbentuk usaha topeng monyet dan mengeksploitasi binatang itu bisa dihindarkan, lebih dipekerjakan. Memang yang menjadi kesulitan kita adalah tadi katakan mereka bekerja di sektor informal, pilihannya pilihan sulit, tidak ada cara lain. Nah, cara-cara yang kurang pas inilah Pak Jokowi ingin hindari dalam hal ini. Nah, yang kedua mungkin terkait dengan persoalan buruh, memang kalau saya ingin sampaikan dialog itu penting. Dan kedua, keterbukaan juga lebih penting di dalamnya. Di sini persoalan ketidakpuasan salah satu pihak karena persoalan miskomunikasi, harus ada jalan tengah. Nah, kembali ke Pak Jokowi juga berharap ada persoalan, jangan ada eksploitasi di antara dua unsur yang sebetulnya dua-duanya sama-sama penting. Buruh tidak bisa bekerja tanpa pengusaha, pengusaha juga tidak bisa bekerja tanpa ada buruh. Mungkin tanggapan sedikit mengenai pernyataan KPAI Pak Yayat mengenai bahwa Pak Jokowi lebih mengurusi monyet ketimbang anak jalanan, juga sama-sama dieksploitasi sebetulnya. Ya, ini menarik ya kan. Sebetulnya namanya Jakarta itu emang ada kecenderungan siapa yang punya modal lebih besar akan lebih mengeksploitasi mereka yang punya keterbatasan di dalam hal ini. Nah, di sini memang persoalannya bukan hanya pada eksploitasi monyet. Anak-anak kecil, bayi aja di Jakarta dipaksa harus ikut kerja. Itu kan jadi pengemis, jadi seakan-akan ada eksploitasi. Jakarta ini memang kesannya sangat kejam. Jadi dikatakan sekejam-kejam ibu tiri, lebih kejam ibu kota. Apapun dieksploitasi. Nah, Pak Jokowi masuk kebijakan-kebijakan yang menghindarkan kesan eksploitasi. Eksploitasi terhadap binatang, eksploitasi terhadap anak-anak, eksploitasi pada pekerja. Yang intinya adalah bagaimana manusia, binatang, anak-anak itu bisa diposisikan secara lebih manusiawi. Jadi konsepsinya adalah pembangunan yang berbasis pembangunan sosial, yang intinya pembangunan manusia. Bagaimana manusia itu diperlakukan secara inklusif. Buruh punya hak, binatang juga punya hak, anak-anak juga punya hak untuk bermain, untuk hidup secara layak di Jakarta. Gitu. Oke, baik Pak Thomas, ini ada pengajuan buruh supaya ada revisi dari 2,4 menjadi 3 juta. Apakah ini masih ada, menurut Anda masih ada space begitu, masih ada ruang kosong bagi Pak Jokowi untuk mengubah UMP? Ya, kami tetap menuntut supaya Pak Jokowi ini merubah, merevisi angka 2.421.000 itu, tentu mengharapkan supaya menetapkan angka sesuai dengan usulan yang disampaikan dari usul buruh. Kemudian saya menambahkan, Jakarta ini kan barometer Indonesia, potret Indonesia ya. Jadi kalau Jakarta itu upahnya lebih rendah dari daerah-daerah penyangga yang saya tadi contohkan, misalnya kenaikan bukan upah lebih rendah, kenaikan misalnya daerah Bekasi persentasenya itu hampir berapa ini? Ya kan Bekasi misalnya 40%, kemudian Subang itu 50% kenaikan. Kalau Jakarta hanya 10,97% itu kan itu ironis banget. Ya. Jadi saya mohon sekali lagi kepada Pak Jokowi supaya dengarkan suara kami, suara buruh, untuk supaya merevisi itu UMP. Kemudian perbandingan lagi, kalau Jakarta di potret Indonesia, ya perbandingan dengan negara lain, Hong Kong misalnya, di sana sudah hampir 10 juta. Di Filipina aja 3,2 juta. Di Malaysia aja gaji 2013 2,8 juta. Ya kan, itu jelas. Kalau Jakarta lebih rendah itu, saya pikir itu tidak masuk akal menurut kami. Oke, baik. Tanggapan dari Dewan Pengupahan dulu Pak Sarman sebagai bagian dari Dewan Pengupahan. Apakah mungkin ini masih ada revisi terhadap UMP Jakarta? Iya, jadi gini, saya sangat yakin Pak Jokowi dalam menetapkan UMP itu sudah sangat bijak. Pertama, taat akan aturan yang sudah ada, di mana Pak Jokowi itu betul-betul memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan. Ya itulah yang sah. Jadi artinya beliau sudah mempertimbangkan faktor-faktor dan dampaknya, termasuk mungkin bahwa beliau menetapkan angka ini sudah pasti nanti dari
Serikat Pekerja akan menolak. Beliau juga mungkin sudah memutuskan, sudah apa namanya, beramalkan itu. Sama yang kami alami juga tahun yang lalu kan seperti itu. Ketika kenaikan 14%, kami juga menolak sebenarnya, tapi kami sebagai warga negara, ya seperti Bu Rudi Pesolema bilang, ku coba untuk bertahan, ya kami bertahan terus dengan kenaikan 44%. Nah, tahun ini untuk tahun depan Pak Jokowi kelihatan lebih bijak, bisa memahami kegelisahan kaum pengusaha, karena beliau sangat memahami juga mungkin bahwa UMP ini kan bukan hanya sekarang ini kepentingan pengusaha dan juga kepentingan buruh, tapi ada yang harus nasibnya diperjuangkan di tengah. Siapa itu adalah hampir 7 juta pengangguran kita, ya kan? Pengusaha sudah naik lagi sekitar 200 ribu, jadi 7,3. Belum lagi tenaga-tenaga kita setengah menganggur. Nah, ini nasibnya harus kita perjuangkan. Maksud tadi ya, mereka yang sudah digusurkan pekerjaan lagi. Kalau katakanlah misalnya kenakan UMP ini tidak terkendali, akan terjadi rasionalisasi. Mereka juga akan pindah. Kalau terjadi rasionalisasi, akan ada pengangguran, akan ada PHK. Bagaimana yang menganggur ini dapat pekerjaan, sedangkan yang sudah bekerja aja akan di PHK. Nah, ini kan pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita pikirkan bersama, ya kan? Singkat aja Pak Thomas. Saya tambahkan, saya pikir yang baru disampaikan itu masih diuji juga. Ya, tapi yang paling penting tadi bahwa usulan buruh untuk KHL itu tidak diakomodir oleh Jokowi. Kalau tadi dibilang bahwa Jokowi itu sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan, menurut kami itu tidak sesuai. Belum sesuai. Belum diakomodir. Informasinya nggak sampai, mungkin, atau informasinya sampai atau tidak? Loh, sekarang begini Pak, kan kami dalam mekanisme sidang itu, angka yang dari buruh itu sudah masuk dalam berita acara. Harapan kami supaya sampai pada gubernur. Tapi di sini tidak sampai. Makanya kami ngotot pada saat itu sudah bertemu dengan Jokowi. Masih ada hal yang harus disampaikan antara buruh dengan juga kalau kemudian tadi alasan kalau misalnya dengan adanya kenaikan UMP, ya kemudian terjadi pengangguran itu juga tidak betul. Tidak betul. Baik, terima kasih banyak. Kita sudah berbincang dan tampaknya waktu kita juga yang harus mengakhiri ini. Semoga masih ada waktu lain. Nanti kita bisa berbincang. Kelihatan pasti butuh waktu lain lagi. Sampai kita terbuka semua. Baik, terima kasih Pak Yayat, Pak Thomas dan juga Pak Sarman bersama kita dalam Ada Apa Berita. Dan tetaplah bersama kami karena Ada Apa Berita masih akan berlanjut bersama dengan rekan Ana Lubis yang akan berbincang mengenai buku Politik Itu Suci yang baru saja launching oleh Pak Sabang Sirait sesaat lagi. Saya Lawangkar pamit, sampai jumpa.